Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Pak Andi, Guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk materi kali ini, kita masuk di dalam subtema yang terakhir, ya. Langsung saja ya, untuk materi kali ini kita masuk di dalam subtema yang terakhir ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi olahraganya adalah kombinasi lompat. Baik anak-anak, sebelum Pak Andi menjelaskan lebih lanjut, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti Pak Andi sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, supaya bermanfaat juga bagi kalian semuanya ya. Baik anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang Pak Andi sayangi, kelas 3. Sebelum memasuki materi, sebelum Pak Andi menjelaskan materi, seperti biasa kalian harus memahami dulu tentang tujuan pembelajaran di subtema 4 ini. Baik, langsung saja Pak Andi jelaskan. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Nomor 2, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan percaya diri. Baik anak-anak, itulah di tujuan pembelajaran subtema 4 ya. Maaf, di subtema 4. Langsung saja Pak Andi menjelaskan di materi yang pertama. Nah, coba Pak Andi menampilkan gambar. Ayo, gambar apakah ini? Iya, betul. Ini adalah gambar pohon bambu ya. Gambar pohon bambu ini manfaatnya bisa dibuat dalam permainan olahraga anak-anak. Nah, ayo coba apa? Bambu bisa dibuat dalam permainan olahraga. Ayo coba apa yuk? Oke, Pak Andi jelaskan ya. Nah, ini pohon bambu berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak sekali anak-anak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk bermain. Nah, bermain apakah itu? Nah, bisa buat bermain untuk olahraga. Ayo coba main apa? Baik, Pak Guru jelaskan permainan apakah ini? Ya, Pak Guru beri gambar dulu. Apa ini? Ya, betul sekali. Permainannya adalah permainan rangku alu atau lompat bambu. Nah, ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan kekompakan karena ada satu kelompok ada beberapa anak. Baik, langsung saja Pak Andi jelaskan cara bermainnya. Nah, ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut anak-anak. Didengarkan ya sambil dilihat supaya mengerti cara bermainnya. 1.
Siapkan 4 batang bambu dengan panjang masing-masing 2 meter. 4 batang bambu dengan masing-masing 2 meter. Yang kedua, buatlah kelompok yang terdiri dari 6 anak. Betul sekali, yang di dalam gambar tersebut ada 6 anak. Lanjut, nomor 3, lakukan home pimpa untuk menentukan 4 anak berjaga dan 2 orang bermain. Jadi 4 untuk memegang bambu, yang 2 bermain. Lanjut, nomor 4, kelompok jaga berada dalam posisi jongkok sambil memegang dan menggerak-gerakkan bambu buka tutup dengan hitungan tak-tak, bambu dibuka, tuk-tuk, bambu ditutup. Jadi maksudnya adalah kalian disuruh membunyikan suara. Suara yaitu kalau tak-tak itu bambu dibuka, kalau tuk-tuk bambu ditutup. Jadi tak-tak, tuk-tuk, tak-tak, tuk-tuk, seperti itu. Kenapa? Supaya kompak. Buka tutupnya itu supaya kompak. Oke anak-anak, lanjut ya. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain melakukan gerakan melompat sambil menghindari jepitan bambu. Pemain akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Sesuai irama tadi, tak tak tuk tuk, tak tak tuk tuk, seperti itu ya. Lanjut nomor 6, permainan ini membutuhkan kerjasama agar tidak menimbulkan bahaya. Bahaya itu entah kakinya terjepit atau terjatuh. Oleh karena itu, kerjasama, kekompakan dalam membuka tutup bambu itu sangat penting. Makanya diberikan irama yaitu tak tak tuk tuk, tak tak tuk tuk. Ya, kalau tak tak itu dibuka, kalau tuk tuk ditutup. Seperti itu permainannya anak-anak. Dari sini, apakah kalian sudah paham, sudah mengerti tentang cara bermain rangku alu? Baik, kalau sudah paham, Pak Guru lanjutkan, Pak Andi lanjutkan anak-anak ya. Ya, berikutnya adalah permainan jengkal-jengkal. Ayo, coba. Tahu nggak permainan jengkal-jengkal? Kalau tidak tahu, Pak Andi beri gambarnya. Oke. Setelah ini akan Pak Andi beri gambarnya permainan jengkal-jengkal itu bagaimana. Ini Pak Andi jelaskan sedikit ya tentang permainan jengkal-jengkal. Ini hanya sebuah contoh, namanya Cika, Sekar, dan Seli bermain permainan jengkal-jengkal. Permainan jengkal-jengkal adalah permainan ketangkasan melompati kaki dan jengkal tangan teman yang disusun. Permainan dimulai dari 1 kaki, tambah 1 jengkal, terus 2, 3, sampai 4 jengkal. Jadi yang pertama permainannya dimulai dari 1 kaki dulu. Dari itu tambah, jadi 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, sampai 4 jengkal. Baik anak-anak, langsung saja. Rintangan tersebut semakin tinggi untuk dilompati. Baik anak-anak. Nah ini, Pak Andi beri gambarnya. Ya inilah permainan jengkal-jengkal. Nah, gambar yang bawah itu anak-anak, itu masih hanya beberapa saja tangan. Tapi yang di atas itu sudah kaki. Ya, yang pertama kaki, setelah itu 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, sampai 4 jengkal. Nah, diperhatikan gambarnya. Bagaimana cara bermainnya? Nih Pak Andi jelaskan biar nanti ya bisa-bisa nanti di rumah kalian bisa mempermainkan ini. Permainan ini sangat seru sekali. Sama dengan yang pertama tadi permainan rangku alu. Nah, Pak Andi jelaskan cara bermainnya. Langkah-langkah permainan sebagai berikut. Nomor 1. Tentukan 2 anak yang bertugas sebagai rintangan. Nomor 2, jika sudah terpilih 2 anak yang bertugas sebagai rintangan, duduk dengan posisi kaki lurus ke depan. Baik anak-anak, Pak Andi ulang kembali ya cara bermainnya permainan jengkal-jengkal ya.
Yang pertama, tentukan 2 anak yang bertugas sebagai rintangan. Yang kedua, jika sudah terpilih, 2 anak yang bertugas sebagai rintangan duduk dengan posisi kaki lurus ke depan dan telapak kaki saling bertemu. Nah, diperhatikan gambarnya. Pak Andi menjelaskan, kamu lihat gambarnya supaya kamu paham. Ya. Berikut, nomor 3, anak-anak yang lain melompati rintangan tersebut. Lompatan diawali dengan berlari. Tuh, dilihat gambarnya, ada anak sedang gerakan berlari ke depan. Kemudian, melompati kaki teman yang bertugas sebagai rintangan. Ya, gambar yang bawah itu sudah melompati. Anak tersebut sangat semangat sekali. Berikut, setelah berhasil pada lompatan pertama, tinggi rintangan ditambah dengan 1 jengkal. 2 jengkal, hingga 4 jengkal. Anak yang lompatannya mengenai tangan teman yang bertugas sebagai rintangan berganti posisi dengan teman yang bertugas. Jadi intinya adalah permainannya itu dimulai dari kaki tadi ya. Setelah kaki sudah ditempelkan ke depan, setelah itu 1 jengkal. Lompat dulu. Kalau udah bisa ditambah 2 jengkal. Lompat lagi kalau bisa 3 sampai 4 jengkal anak-anak. Yaitu cara bermainnya untuk permainan jengkal-jengkal. Intinya hanya 1. Jangan sampai mengenai tangan temannya. Baik, sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, ini Pak Andi jelaskan sedikit tentang permainan jengkal-jengkal tadi. Berhati-hatilah melakukan olahraga ini anak-anak. Jangan sampai kamu melompat mengenai kepala. Nah, itu jangan sampai, bahaya ya. Atau jangan sampai mengenai tangan teman yang bertugas sebagai rintangan ya. Jadi harus berhati-hati, permainan ini tidak boleh dibuat bercanda. Harus serius. Permainan olahraga apapun jangan sampai dibuat bercanda. Baik di rangku alu atau permainan jengkal-jengkal anak-anak. Itu bahaya sekali ya. Kalau bermainlah yang serius, bermainlah yang penuh semangat seperti pada gambar tadi. Baik anak-anak, untuk materi kali ini Pak Andi rasa udah cukup sekian ya. Nanti kita ketemu lagi dan setelah kalian menyimak video ini nanti ada ulangan harian tema 1 ya. Ulangan harian tema 1 nanti kalian kerjakan ya, Pak Andi beri soalnya. Dan ingat, cara mengerjakannya kalau di soal itu cukup 1 kali saja. Jangan sampai diulang 2 kali, 3 kali ya. Karena nilai yang Pak Andi ambil adalah yang pertama kali masuk dalam linknya Pak Andi. Jadi kerjakanlah dengan hati-hati apa yang sudah Pak Andi jelaskan. Ingat, ulangan harian kali ini di tema 1 dipelajari lagi materi-materi yang sudah Pak Andi berikan. Baik anak-anak, Pak Andi cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Pak Andi sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kalian. Lebih-lebih nanti kalian bisa mencoba di rumah ya. Praktek rangku alu dan permainan jengkal-jengkal. Baik anak-anak, sebelum Pak Andi tutup, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, Andi cukup sekian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.